Tuntunan Sabda Minggu 19 Juni tahun 2022, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Ayat emas ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan-bacaan di dalam liturgi Sabda pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam sakramen Ekaristi Kudus. Mengapa sampai kita merayakan tubuh dan darah Kristus pada hari Minggu ini dan juga pada hari Kamis Putih? Ada 3 petunjuk yang jelas dari bacaan hari Minggu ini yang menunjuk pada sakramen Ekaristi, dan akhirnya apa pelajaran berharga yang dapat ditarik dari perikop Injil hari ini. Untuk memulainya dalam kalender liturgi, pada 2 kesempatan kita diundang untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam Ekaristi Kudus. Alasan mengapa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dirayakan 2 kali adalah: pertama, pada hari Kamis Putih banyak hal yang harus dilakukan dan dirayakan, seperti pemberkatan minyak krisma, pembasuhan kaki, merayakan penetapan sakramen Ekaristi serta imamat, dan lain sebagainya. Sehingga tidak terlalu banyak perhatian yang diberikan kepada kehadiran Kristus di dalam sakramen Ekaristi. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa setelah hari raya kenaikan Kristus ke surga, meskipun Kristus tampaknya tidak hadir bersama kita, namun ia sebenarnya hadir dalam Ekaristi Kudus. Oleh karena itu, Ekaristi adalah pusat dari kehidupan Kristiani kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa bacaan-bacaan di dalam liturgi Sabda pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam sakramen Ekaristi Kudus. Maka mari kita secara singkat melihat 3 petunjuk dari bacaan hari Minggu ini yang mempertegas realitas atau kenyataan dari Ekaristi. Ada 3 petunjuk, yaitu: pertama, ada 4 jenis kata kerja yang dipakai di dalam perikop Injil hari ini. Yang kedua, roti dan anggur yang digunakan. Yang ketiga, tanggapan atau jawaban terhadap kelaparan rohani. Mari kita mulai dengan 4 jenis kata kerja yang dipakai di dalam Injil hari ini. Secara umum, perikop Injil menyajikan bagaimana Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan masih tersisa 12 bakul. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, perikop Injil hari ini berkaitan dengan Ekaristi karena penggunaan 4 kata kerja ini, yaitu mengambil, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya,
dan membagikannya. Kristus mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengangkatnya dan mengucapkan berkat. Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang duduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang. 4 kata kerja ini digunakan juga saat penetapan sakramen Ekaristi pada hari Kamis Putih, serta pada saat konsekrasi roti dan anggur di dalam Misa Kudus. Yang kedua, roti dan anggur yang digunakan. Dalam bacaan pertama, kita menemukan satu tanda atau bayangan dari Ekaristi. Bagaimana itu dan apa itu? Di sana, kita menemukan Abraham setelah bertempur dan mengalahkan raja yang telah menculik keponakannya Lot. Dia kembali dari medan pertempuran, lelah dan lapar. Dia bertemu dengan Imam Allah yang Maha Tinggi dan Raja Salem, Melkisedek, yang memberinya 1 roti dan anggur, dan yang kedua, dia memberkatinya. Tidakkah kita juga menggunakan roti dan anggur saat misa untuk dikonsekrir atau diberkati? Dan sekali lagi, di dalam perikop Injil hari ini juga, kita menemukan bahwa roti digunakan untuk memberi makan kepada orang banyak. Dan yang ketiga, tanggapan atau jawaban terhadap rasa lapar rohani atau kelaparan rohani, kelaparan spiritual. Dalam perikop Injil, Kristus mengajarkan orang banyak tentang kerajaan Allah, dan kemudian dia memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka semuanya makan dan dipuaskan. Di dalam istilah liturgi, hal ini menunjukkan kepada 2 bagian besar dari Misa Kudus, yaitu liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Kita bisa berkata bahwa orang banyak itu adalah yang pertama dan terutama lapar akan kepuasan spiritual atau rohani, sehingga mengapa sampai Kristus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah dan bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Dan akhirnya, apa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perikop Injil ini? Ada 2 pelajaran berharga. Yang pertama, kita menjadi apa yang kita terima. Dan yang kedua, Allah menjaga dan memelihara kebutuhan jasmani dan rohani kita. Lalu, apa artinya kita menjadi apa yang kita terima? Santo Agustinus memiliki beberapa penjelasan yang baik tentang hal ini. Dia berkata bahwa seperti biji-biji gandum yang diambil dan digiling untuk dijadikan tepung. Tepung ini dicampur dengan baik bersama dengan air, kemudian dipanggang di api untuk membuat roti atau hosti. Dan memang hosti-hosti ini dibuat dari partikel-partikel kecil dari tepung, tetapi mereka bersatu, menyatu bersama untuk membentuk satu hosti. Sehingga ketika imam berkata bahwa tubuh Kristus dan kita menjawab amin, saat itu kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus yang telah kita terima, yang kita terima di dalam Ekaristi. Sebagai orang Kristen yang dibakar atau dipanggang oleh api Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi satu dengan cinta Kristus
yang telah kita terima di dalam Ekaristi Kudus. Tujuan utama mengapa kita menerima Kristus melalui perjamuan kudus atau Ekaristi Kudus adalah untuk lebih bersatu dengannya, untuk hidup dalam persatuan, harmoni, kebersamaan, damai, dan di atas segalanya untuk lebih mengasihi, karena kita saling mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kita. Akhirnya, pemberian roti atau makanan kepada 5.000 orang mengajarkan kita bahwa Allah selalu memperhatikan dan memelihara kebutuhan fisik dan spiritual kita. Allah memperhatikan rasa lapar fisik dari Abraham dengan mengirim Melkisedek untuk memberinya roti dan anggur. Kristus berdoa kepada Allah untuk 5 roti dan 2 ikan agar bisa menjadi cukup untuk memberi makan orang banyak itu. Di sana kita melihat Tuhan, kita melihat Allah yang memperhatikan dan mengurus kebutuhan fisik kita. Selain itu, para murid berperan untuk memberikan apa yang mereka punya, 5 roti dan 2 ikan. Mereka juga mengatur orang-orang untuk duduk berkelompok, dan terakhir, kemudian mereka membagikan roti dan ikan kepada mereka. Selama masa ekonomi yang sulit, saat kita mengalami kekurangan, kita sulit sekali untuk memiliki makanan yang enak di atas meja kita. Akan tetapi, mari kita berpaling kepada Kristus seperti para murid yang berpaling kepada Kristus untuk mencari solusi dalam membantu kesulitan hidup kita. Sebagai penutup, kita semua diundang pada hari Minggu ini untuk menjadi satu tubuh di dalam kehidupan Kristiani. Amin. Salam damai bagi kita semua dan Tuhan memberkati.